Anak-anak sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke acara kegiatan pagi hari ini, mohon izin pantun dulu, boleh? Boleh Pak? Pantun? Boleh. Cakep. Pergi ke kantor kepala desa dengan hati gembira. Bertemu dengan Bapak Kepala Desa. Belajar bersama pemerintah, struktur dan fungsinya. Siapa tahu kelak kita yang akan menggantikannya. Anak-anak ada yang mau menjadi Bapak Kepala Desa? Ada? Atau Bapak Caleg? Ada nggak? Ada ya? Nggak punya minat ya? Baiklah Bapak, yang saya hormati Bapak Agus Suyotno selaku Kepala Desa Kepatihan, dan saya hormati pula Bapak Caleg, dan saya hormati pula Ibu Desi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kepatihan, dan juga Ibu Guru SD Negeri 2 Kepatihan, dan yang saya banggakan dan saya sayangi anak-anak SD Negeri 2 Kepatihan kelas 4, 5, dan 6. Tiada kata yang pantas terucap selain ucapan syukur yang dalam, sebab nikmat Allah SWT tak pernah terhenti, selalu mengalir. Nikmat kesehatan, nikmat sempat sehingga kita dapat dipertemukan di aula Desa Kepatihan dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, insan mulia yang tutur katanya selalu adalah kebenaran, dan akhlaknya adalah teladan, dan perjuangannya adalah cahaya penerang sepanjang zaman. Semoga kita nanti kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Izinkan saya selaku pembawa acara dan juga sekaligus moderator membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, ketiga adalah penyampaian maksud dan tujuan kunjungan ke kantor kepala desa, 4 sambutan oleh Bapak Kepala Desa, kelima materi tanya jawab oleh murid-murid SD Negeri 2 Kepatihan, yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka kegiatan pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Hingga acara selanjutnya adalah doa. Doa di mana kita hanya memohon kepada Allah SWT supaya kegiatan di pagi hari ini berjalan lancar dan anak-anak pulang membawa ilmu yang diharapkan. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Berdoa menundukkan kepala sejenak, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Saya pun tidak menyanyikan Indonesia Raya Pak, tadi sudah saya acara karena waktunya ini mepet, hanya 1 jam. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian maksud dan tujuan kunjungan ke kantor kepala desa oleh Ibu Desi Herdiansari selaku kepala sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Sejak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Kepala Desa yang kami hormati, pada Sekretaris Desa Kepatihan yang kami hormati pula,
ibu-ibu guru SD Negeri 2 Kepatihan, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya kita ucapkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan ini kita dapat bersama belajar di Desa Kepatihan bersama dengan nanti insya Allah Bapak Agus Wiyetno selaku pemateri, kemudian bersama Bapak Ngadi selaku perangkat desa. Kemudian tidak lupa salam dan sholawat kita curahkan kepada Nabi junjungan kita. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau kita nantikan di dunia wal akhirat. Bapak Kepala Desa dan Bapak Perangkat Desa yang kami hormati, izinkan kami mengucapkan beberapa maksud dan tujuan berkunjung dan ini ngerusoi ya Pak, istilahnya kami sebenarnya ini sekolahnya kan ada tempatnya, ada tempat, tapi di sini tadi kami menjawil Bapak untuk minta izin Pak pikantuk boten mengke sekolah datang kantor desa ngoten. Oke, Bapak Kepala Desa, yang pertama ingin kami sampaikan adalah di sini kami mengucapkan kula nuwun, mohon izin karena mengganggu kinerja Bapak hari ini untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar yang di sini adalah kegiatan kokurikuler yang akan kami laksanakan selama 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Di sini nanti kami bermaksud untuk meningkatkan 8 dimensi profil lulusan, yang mana 8 DPL itu istilahnya dicanangkan pemerintah atau Kementerian Pendidikan pada era Bapak Menteri yang baru ini, yaitu Bapak Abdul Mukti, yang mana 8 dimensi profil lulusan ini nanti akan membawa anak-anak kepada karakter yang baik, yang mana pada kesempatan kokurikuler hari ini yang akan kita kembangkan yaitu untuk kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi dan komunikasi. Di sini kita mengangkat tema mengenal pemerintahan desa dan kecamatan Bapak. Jadi untuk kokurikuler minggu ini kami bertahap dari tingkat desa, kemudian nanti insya Allah hari Rabu di tingkat kecamatan. Ngaten Bapak. Lagi. Terus kemudian untuk bentuknya kokurikuler sendiri itu kami yaitu pembelajaran kolaboratif. Kita kolaborasi dengan narasumber dari luar. Kemudian yang akan kita angkat adalah lintas disiplin ilmu, yang mana kita nanti akan belajar tentang pemerintahan desa, mencakup materi PKM. Kemudian untuk berbicara, wawancara, laporan itu nanti mengangkat materi bahasa Indonesia. Begitu Bapak. Kemudian untuk jenis aktivitasnya kita ada kunjungan. Yang kunjungan ini seperti tadi dimaksud sesuai tema. Yang pertama adalah kunjungan ke kantor desa Kepatihan, dan yang kedua adalah ke kantor kecamatan Selogiri. Terus kemudian aktivitas kedua adalah pelibatan narasumber, yang alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Kepala Desa dapat hadir dan tidak diwakili. Jadi alhamdulillah kita cukup berbesar hati karena dapat menampilkan Bapak kebanggaan kita yang saya selalu sebut Bapak Kepala Desa Rock and Roll, karena beliau begitu besar ya untuk kita jasanya kepada kita pendidikan di SD Negeri 2 Kepatihan. Dan untuk Bapak Agus nanti mohon izin gantian dados guru Pak, kula tak dados murite. Napa kula dados kepala desane mboten napa. Pon mboten 2 kali 35 menit saja. Jadi nanti anak-anak akan belajar bersama Pak Agus dan Bapak Sekdes. Jadi silahkan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apa yang ingin kalian ketahui, apa yang ingin kalian gali, silahkan disampaikan pada forum ini. Dan kemudian anak-anakku untuk kokurikuler ini jangan lupa kita memiliki waktu 5 jam pelajaran setiap minggu. Jadi kita nanti cuma 2 jam pelajaran, ditambah nanti hari Rabu 2 jam pelajaran, kemudian hari Jumat kita olahraga 1 jam pelajaran. Jadi untuk besok sudah tidak kesini lagi. Ya, kok ngarep-arep kok nek mboten teng kantor meleh lha piye? Lah seneng karo Pak Gurune Pak Agus ngoten. Ndak apa-apa, nanti lain kali kita kesini lagi. Iya.
Oke, demikian Bapak untuk mempersingkat waktu kita akhiri dulu sambutan dari Bu Desi. Terima kasih. Kemudian mohon izin, mohon maaf Bapak nanti kalau anak-anak kami rada usrek mohon dimaafkan. Oke, terima kasih banyak anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian maksud dan tujuan Ibu Desi. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Desa kita yaitu Bapak Agus Suyatno. Monggo Pak, tempat dan waktu kami haturkan. Oke Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Jos. Ingkang kami hormati Bapak Ibu Kepala SD Kepatian 2 yang luar biasa beserta ibu-ibu semua. Ini semua di sini Bu. 3 berapa? 1, 2, 3 dan 2. Panjenengan Bapak Sekretaris Desa, ugi anak-anak generasi penerus kami yang luar biasa. Yang pertama tentunya ucapan rasa syukur pada Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat di ruang data desa Kepatian. Sudah pernah kesini adik-adik? Sudah ya, semua sudah. Kalau di sini insya Allah interaksinya beda dengan mohon maaf di lain wilayah. Kalau di sini kita buat kantor desa itu menjadi ruang publik. Dan kami atas nama pemerintah Desa Kepatian mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Sekolah dan guru serta adik-adik yang luar biasa di ruang data Desa Kepatian. Dan hari ini kami dipetoto karena bukan basic kami guru, tapi saya harus memberikan materi. Tapi nggak apa-apa, insya Allah sakit-sakit kami apa yang menjadi bahan pada kesempatan ini akan kami sampaikan. Selanjutnya adik-adik sudah perso di Kepatian ada berapa perangkat desanya? Belum. Kalau di wilayah penjaringan ada perangkat desanya enggak? Di Tulaan ada. Di Wonoharjo ada loh. Desa Kepatian memiliki 10, ada 8 ya Pak ya, 8 perangkat desa, 1 sekretaris desa dan kami kepala desa. Jadi Pak Kadusnya tinggal 3. Kepala Dusun 1 membawai dari Kepatian dan Tandan. Kepala Kadus 2 Pak Surono, kenal dari? Kenal ya? Pak Surono itu dari Tulaan dengan Ngasinan. Yang Kadus 3 Pak Sugiyatno itu yang mewilayahi dari Tegasari dan Malangan. Ada 5 Kasih Kaur yang bekerja di administrasi Desa Kepatian, Pak Sekdes, beliau hadir secara pribadi dan kami kepala desa. Jadi adik-adik di Kepatian status desanya kami sudah mandiri tapi swakarya mulia. Artinya apa? Tidak diwajibkan menjadi 6 kasih kaur. Dan luas wilayah Kepatian ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Bapak kasih tahu. Luas kita adalah 493 hektar. 493 hektar luas wilayah. Luas wilayah 493. Jumlah penduduk terakhir udah Pak 2.500. Coba. Karena jumlah penduduk itu dinamis Bu Desi. Jadi setiap hari kita berubah. Beda detail 493 hektar dan luas wilayahnya, jumlah penduduk sekedar monggo Bu. Dan kita ada 23 RT.
23 RT, 6 RW, dan fasilitas lainnya insya Allah lengkap. SD Kepatian 2 ada, 1 ada. Berapa Pak jumlah penduduk kita? 2.500? 2.623. Nah, jumlah penduduk kita 2.623 per 31 Agustus 2025. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Datanya 2.613 yang bawah mungkin 2.613, jumlah laki-lakinya 1.324, yang perempuan 1.289. Jadi penduduk Kepatian ternyata oke laki-lakinya. Makanya ini sing rapai rapi. Udah dicatat? Coba diulang dari kelompok Insinyur Soekarno. Materi awal. Luas wilayah 93 hektar, 23 RT, 6 RW, jumlah penduduk 2.613, laki-laki 1.324, perempuan 1.239. Oke, sukses. Yang ini kelompok lainnya, coba sudah selesai belum? Coba salah satu membacakan. Coba, Anis. Coba deh. Luas wilayah 493 hektar, 23 RT, 6 RW, jumlah penduduk 2.613, laki-laki 1.324, perempuan 1.239. Oke, cukup. Adik-adik semua tinggal di satu wilayah, betul? Yang dari wilayah Kelurahan RT 1 siapa? Oh, RT ini siapa? RT-nya siapa? Siapa? Widodo, betul ya? Yang RT 2 siapa RT-nya saya? Pak Katno. Yang RT 3 ada siapa? RT 3 Tulaan ada? RT telu? Yaudah RT 4. Ya, siapa RT-nya? Oh ya. Yang RT 5 siapa RT-nya saya? Hah? Coba. Pak RT-nya siapa namanya? Pak Karen. Namanya Pak Mahdi. Ini mohon maaf nggih, niki pembelajaran. Artinya apa? Panjenengan menawi berinteraksi di lingkungan, bahasa parapan utawi wajanan itu jangan mohon maaf diinget-inget, nggih. Namanya Pak Mardi ya. Nggih, Pak Mardi. Ampun, artinya sih Pak Gareng. Lah gitu mah nggih. Pak Mardi yang dari RT 2 Guli, artinya siapa sayang? Mbak Sarjito. Yang RT 3, artinya siapa? Pak Supriyanto. RW-nya ada yang tahu? RW Tulaan siapa namanya? Pak Sarti. RW dari ngasih anu Guli, Warajo? Oh, lagi. Namanya siapa? Jadi gini, adik-adik sudah tahu kepala wilayah di masing-masing wilayah. Yang ingin Bapak tanyakan dari ke kelompok Kartini. Halo, Pander ya? Ini Pander lah? Apabila penjenengan atau adik-adik yang sewu mau melapor, alurnya jenengan ke siapa dulu? Apa ke Bapak apa ke siapa? Coba saya minta salah satu dari kelompok Kartini. Ya, berbicara salah satu siapa yang paling gede Pander itu nih.
Ya, apabila pander delalah iki neng omah kan banyak atau kamu kayak ini kan mainan ke rumah-rumah tetangga loh. Iya toh, sering main ke sana ke sini. Kebetulan kamu mendapat salah satu masalah, warganya ada yang malu sakit. Kamu sebagai warga, Sinoso sebagai kan sebagai masyarakat juga ya, mau melapor kemana dulu? Coba. Ke RT. RT-nya tadi namanya siapa? Kalau Pak RT nggak ada, ya dipegang ke Pak. Semisal Pak RW nggak hadir di rumah karena Pak RW juga mobilisasinya banyak ke kantor desa, betul. Jadi gini alurnya, semisal terjadi sesuatu hal, semisal ini rawan kebakaran sebentar lagi. Neng, harapan kami jangan mainan api ya. Rawan kebakaran nanti semisal terjadi sesuatu hal yang memerlukan laporan ke pemerintah desa, yang pertama dicari siapa? Pak RT. Setelah Pak RT betul kan Pak RT ngarit. Madosi Pak RW. Pak RW betul tadi madosi Pak Kadus. Pak Kadus orang ketemu langsung ke pemerintah desa. Jadi mohon maaf hierarkinya seperti itu, dan panjenengan sebagai warga itu juga wajib bertanggung jawab. Minimal memberikan laporan. Itu laporan sudah sangat bermanfaat. Terus yang kelompok Hajar Dewantoro, Bapak mau tanya ini. Senangnya hidup. Ini kagak mulai loh. Ya ini dulu. Tugas dari seorang siswa ketika di lingkungan itu apa nih? Tugas kewajiban belajar yang pertama, yang kedua mandiri, oke. Yang ketiga membantu menjaga lingkungan agar tetap aman dan bersih. Mereka sahabat tidak ikut ya. Mulai dari awal sahabat ikut yang Bapak tanyakan, semisal penjenengan sepedaan motor enek sengewit nih, karena umat seharusnya belum boleh menggunakan sepeda motor. Apa yang penjenengan sampaikan kepada beliau? Saya tanya Pak. Itu aja. Sudah dilaksanakan? Nah, maka dari itu adik-adik, belum saatnya penjenengan mohon maaf naik kendaraan roda 2 yang bermotor. Belum saatnya. Hati-hati dipergunakan dengan yang baik. Dipahami ya? Ya oke. Dilanjutkan. Waktu saya sampai jam 12. Sudah tadi luas wilayah sudah, jumlah penduduk sudah, yang saya secara administrasi, yang saya RT RW sudah. Ada yang mau ditanyakan ke adik-adik atau ada dari adik-adik yang mau bercita-cita jadi kepala desa? Ini Pak, nanti kita masuk sesi tanya jawab. Oh ada lagi, oke. Yang pasti. Dengan materi sampel kita masuk ke sesi. Oke. Kelihatannya cukup sekian aja. Yang pasti titip ya dek. Bapak berpesan penjenengan sebagai mohon maaf generasi penerus, tugas penjenengan adalah belajar dan tentunya kami hanya bisa mendoakan penjenengan kalau diteruskan. Kiranya demikian mohon Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti lebih ke arah materi tanya jawab waktu kami kembalikan ke moderator belajar wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang telah disampaikan, mungkin waktunya sudah masuk ke sesi tanya jawab, tapi memang kembali nanti ke Pak Agus. Nanti jawab Pak Agus lagi. Dan anak-anak tahu Pak, kalau diskusi itu seperti ini, jadi ada pemateri, lalu tanya jawab. Tanya jawab nanti juga sama. Anak-anak juga diberi kesempatan untuk per kelompok untuk bertanya dengan materi atau pertanyaan yang sudah disiapkan tentunya ya. Nanti kita akan menggunakan sesi tanya jawab ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya, karena waktunya tinggal 20 menit ya. Untuk sesi pertama silakan dipersiapkan untuk kelompoknya. Untuk kelompok mana yang ingin bertanya silakan. Adabnya kita adalah mengangkat jari atau tangan.
Silakan. Kelompok mana dulu yang ingin bertanya? Mas Jida dari Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidah dari kelompok IR Soekarno. Ingin bertanya, sejak kapan desa ini berdiri dan bagaimana sejarahnya? Oke, terima kasih. Kalau pastinya Desa Kepatihan berdiri, mungkin tahunnya kami belum mendapat data yang akurat. Tapi dulu sejarah Kepatihan yang kami sampaikan, dulu ada seorang, mohon maaf, patih dari kerajaan di Surakarta. Itu mohon maaf dulu masih nyesewu kerabat keraton atau yang tinggal di Desa Kepatihan, yang nyesewu tinggal di salah satu wilayah di Kepatihan, dan beliau kagungan setunggal, mohon maaf, nek sarean petilasan, namanya Patih Somowiguno. Itu letaknya di Kepatihan RT 2 RW 1 sak timuripun Ibu Kepala SD Kepatihan 1, SD Kepatihan 2, Kepatihan 2. Jadi kalau tahun berdirinya di tahun berapa, tentunya hampir sama dengan Wonogiri, hampir berdekatan, antara 283 tahun yang lalu, sekitar itu. Karena mohon maaf, dulu Patih Somowiguno itu derek Pangeran Samberjawo. Sejarahnya seperti itu. Kalau pastinya belum, karena mohon maaf, secara dokumen kami boten kagungan. Sampai saat ini masih penggalian, dan di sejarah mohon maaf, di Kiai Patih itu juga tidak tertulis di tahun berapa. Karena mohon maaf, ketika kami melaksanakan, mohon maaf, setunggal proses, kami tetapkan berapa tahun. Kalau rumput kan gitu, mohon maaf, ini sejarah gitu. Maka menurut flashback beberapa wilayah terkadang kan kagungan angan-angan dulu ada toh yang saya satu desa akhir itu ternyata akhirnya tambah di Kelurahan kan dulu buat hari lahir itu baru 78 atau berapa, padahal era kepala desa itu kan sudah dari zaman dahulu. Maka dari itu untuk tahun lahir, tahun berdirinya pasti kami dari Sanggar Batu. Yang pasti sejarahnya seperti itu. Insinyur Soekarno sudah terjawab ya? Halo, halo, Mas Idan. Berdirinya Desa Kepatihan karena ada petilasannya Patih Somowiguno yang bertempat di Kepatihan RT 2 RW 1. Kapan-kapan tidak sana. Ada, ya? Monggo. Berarti intinya kita punya cerita ya Pak ya? Ya. Iya, di Kepatihan punya cerita, cuma tahunnya yang belum jelas. Oke, terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Agus. Untuk sesi berikutnya, pertanyaan untuk kelompok RA Kartini yang akan diwakili oleh Mbak Kita. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dari kelompok RA Kartini. Saya izin bertanya, apa saja lembaga-lembaga di desa yang menyusun pemerintah desa? Terima kasih. Izin menjawab, yang berada di pemerintah Desa Kepatihan ada namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Itu bekerja bersama pemerintah desa dalam rangka perancangan, penyusunan dan penetapan APBDes. Bekerja bersama pemerintah desa. Terus ada
ada 6 lembaga dan 5 lembaga lain. Yang selanjutnya adalah RT dan RW, ada PKK, Karang Taruna, LPM, sudah 6 ya. BPD, ya, itu lembaga yang ada di desa. Lembaga. LKD ya. Cukup? Gimana? Dari kelompok RA Kartini sudah bisa diterima jawaban dari Bapak Agus? Ya. Kesempatan untuk kelompok lain dulu ya. Kelompok Muhammad Hatta. Siapa? Rehan. Oh ya, silakan Rehan. Ya, Mas Rehan. Ayo Mas Rehan, sekarang berikan dulu kelasnya. Jadi tadi pemimpin upacara Pak tadi Pak. Belum berani. Sekarang minta Pak. Oh iya deh, tambah 1 untuk lembaga yang lupa, Posyandu. Oh, Posyandu ya. Posyandu ya, 6 lembaga kan ini dari 1. Ya, Mas Rehan, silakan menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Perkenalkan nama saya dari kelompok Muhammad Hatta. Saya ingin bertanya, bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat? Peran pemerintah desa nggak usah peran. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat? Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ria. Kami di pemerintah Desa Kepatihan kebetulan terkonsentrasi pada, mohon maaf, di pemberdayaan masyarakat, yaitu lebih ke arah memang edukasi masyarakat untuk bareng-bareng. Bermula dari awal, mungkin saya ditulis mungkin terlalu panjang Bu. Ini pengertian mawon. Bermula dari proses, mohon maaf, secara administrasi. Kami mengedukasi masyarakat agar masyarakat berjalan sendiri, biar masyarakat itu bisa mandiri, berjalan di proses administrasi. Karena pelayanan kami di wilayah atau wilayah di pemerintah desa clear and clean dan cukup di kantor desa. Dan insya Allah setelah selesai malah kami antar ke rumah masing-masing lewat sertifikat Pak perangkat desa. Dan di pemberdayaan kami fokus di, mohon maaf, kegiatan ibu-ibu yang terutama. Alhamdulillah PKK, Posyandu, serta lembaga-lembaga yang Sinoso tidak masuk LKD, tapi kegiatannya cukup luar biasa. Terbukti di wilayah pemerintah Desa Kepatihan ada 2 ikon. Yang pertama yaitu Barutani Manunggal. Itu Sinoso memang secara kepemilikan pribadi, tapi beliau kolaborasi dengan kami. Dan lebih luar biasa lagi di Desa Kepatihan ada bank sampah Bucis. Itu wujud pemberdayaan di kaum perempuan karena lewati pun semua dari, mohon maaf, masyarakat. PKK. Ada tambahan pertanyaan mungkin? Yang pasti peran kami adalah sebagai motorik penggerak untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi izin Bu, apabila satu ruas itu memang tidak bisa dialokasikan anggaran dari alokasi anggaran yang kami, mohon maaf, kami tanggung jawabkan, itu kami bareng-bareng dengan masyarakat. Banyak kami membuat ruas yang notabene memang tidak non-anggaran. Monggo. Bagaimana untuk kelompok Muhammad Hatta yang sudah disampaikan Bapak Agus, bisa diterima? Ya, karena terlalu panjang nanti direkam saja di dalam otak ya. Nanti nulisnya di sekolah. J. Untuk kelompok berikutnya yaitu kita ke kelompok Ananda Elvina. Waktu dan tempat dipersilakan.
perangkat desa. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok diajari. Bisa kami sampaikan, tugas BPD adalah bekerja sama dengan pemerintah desa mulai dari perencanaan, penyusunan sampai penetapan APBDes. APBDes itu apa? Anggaran belanja pemerintah desa yang notabene adalah tahapan di mana untuk pembangunan di wilayah desa. Untuk BPD, LPM, tadi ada LPM nih Bapak, Lembaga Pemberdayaan, adalah tugasnya melaksanakan kegiatan dan mengawasi kegiatan yang sudah direncanakan di APBDes. RT/RW tugasnya adalah membantu kepala desa sebagai tangan panjang kepala desa setelah Pak Kepala Dusun untuk membantu kegiatan kemasyarakatan di lingkungan masing-masing. Kasus mau misalnya adalah adik-adik punya keluhan, punya masalah, atau mohon maaf mungkin ada kejadian-kejadian, itu tugas pertama yang penjenengan cari adalah Pak RT dan Pak RW. PKK adalah mempunyai tugas yaitu di pemberdayaan perempuan, dan Posyandu menjadi garda terdepan pemerintah desa di bidang pelayanan kesehatan dasar, mulai dari balita, mulai dari bumil, balita, sampai remaja, sampai lansia. Jadi siklus kehidupan komplit di Posyandu. Semua dulu ikut Posyandu kan? Masih ingat kan? Nah, tugas kader adalah membantu kami sebagai garda terdepan untuk melaksanakan pendekatan utawi protek awal terkait kesehatan di wilayah desa Kepatian. Itu tugas lembaga di desa Kepatian. Dan Karang Taruna, masih ada Karang Taruna, itu adalah mewadahi utawi memfasilitasi untuk kegiatan di bidang remaja. Seperti kemarin, adik-adik lihat sepak bola enggak? Lihat sepak bola, lihat voli? Nonton. Terus kemarin jalan sehat ikut semua enggak? Ikut. Itu yang melaksanakan adalah Karang Taruna. Nanti siklusnya berhenti jenengan. Oke? Jadi tugasnya masing-masing, sudah ada tanggung jawab masing-masing, dan alhamdulillah di desa bisa berjalan dengan lancar atau baik. Monggo, Bu. Terima kasih Bapak Agus. Bu Desi, ada perpanjangan waktu apa cukup? Lanjut. Anak-anak, karena waktu kita hanya 35 kali 2 JP ya, dan waktunya sudah selesai ya. Memang disetting gitu Pak. Kita selain untuk mapel co-kurikuler juga simulasi kaitannya dengan demo itu. Kita mengaspirasi anak-anak supaya kita menyampaikan suatu pertanyaan atau aspirasi dengan lewat bermusyawarah begitu Pak. Dengan adabnya yaitu meminta izin untuk bertanya seperti itu Pak, tidak di jalan keluar-keluar dan membabi buta seperti merusak infrastruktur yang sudah ada. Ya inilah yang sudah kita siapkan Pak untuk anak-anak ini langsung simulasi. Nah, jadi anak-anak tadi sudah boleh Bu Guru ya kaitannya dengan bertanya, adabnya bagaimana. Alhamdulillah tadi sudah dipraktikkan oleh anak-anak Pak dengan bantuan dan kerjasama dari Kepala Desa khususnya Bapak Agus. Dan terima kasih sekali Pak untuk waktu dan juga ilmu yang sudah disampaikan. Semoga nanti anak-anak pulang dari sini membawa ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Untuk kedepannya mohon izin apabila nanti kami masih ada waktu atau berkesempatan lagi untuk berkunjung, untuk mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, mohon izin boleh ya Pak ya? 1, 2, 3 belum Pak. Tapi sudah hanya pengenalan mungkin, materinya belum ada Pak izin. Di sini pun kami seperti yang kami sampaikan awal, kantor desa itu adalah kantor kita bersama. Ruang ini adalah aset kita bersama, lir bubanti, semua bertanggung jawab dan semua wajib yang saya ikut memanfaatkan. Selain dari mohon maaf ruang ini, di sebelah ada PKD. Apabila adik-adik mau berkunjung ke PKD, ada pembeda juga PKD, dan sebelahnya ada lagi perpustakaan desa. Nanti semisal pas
adik-adik, mohon maaf mungkin di liburan sekolah dan kantor buka, silahkan datang ke perpus untuk membaca. Nyaman banget. Jadi tidak hanya di sekolah gitu, di sini juga harus biar perpus, dan untuk lokasinya representatif, artinya nyaman, dipasangi dulu, wah seperti itu, nyaman banget nanti. Ya pasti dimanfaatkan, dan mohon maaf ruang ini monggo digunakan saja. Kami membuka pintu yang seluas-luasnya untuk kegiatan kangge pembelajaran aja. Yang penting orang pas berbulan kali kegiatan. Oke, monggo Bu. Baiklah Bapak Agus dan anak-anak, kaitan dengan pembelajaran hari ini waktunya sudah selesai. Mungkin dari Bu Desi ada tambahan? Lanjut sebelum saya tutup. Iya, sedikit saja. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang pada kesempatan ini ternyata boten pinter kok dari kepala desa, tapi dados guru yang mumpuni. Berarti lain kali kita mengundang Pak Polo untuk hadir ke sekolah gimana? Iya, jadi narasumber lagi. Oke, ternyata anak-anak juga tertarik dengan Pak Polo yang rock and roll ini ya anak-anak. Terus kemudian anak-anakku jangan lupa tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, silakan dicatat, dipahami, kemudian silakan menghubungi guru kelasnya masing-masing dalam hal pelaporan. Karena kita sifatnya nanti lintas disiplin ilmu bahasa Indonesia dengan PKN. PKN-nya sudah dapat ilmunya, kemudian nanti silakan dituangkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Paham anak-anakku? Paham. Terus kemudian ini kita waktunya cuma sampai jam 9.10 menit. Jadi setelah ini mohon izin Bapak kami kembali. Kemudian ketika kami banyak merepotkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun boten gur niki tok ling repoti. Karena kita sering sekali minta tolong Pak Polo dalam hal apapun untuk sekolah kita tercinta. Begitu saja Ibu Elvi, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Desi. Mari anak-anak kita tutup kegiatan di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kegiatan terakhir sesi foto dulu ya, Bapak Agus izin sesi foto. Mari anak-anak kita ke depan dulu, tinggalkan pensil dan bukunya di meja saja. Tinggalkan pensil dan bukunya di meja, kita di depan foto bersama dengan Bapak Agus Suyitno. Iya berarti di